Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Agustina Maulidiani. Dan saya Dio Kristian Aditama dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring Lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Program Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya atau PPS UPR kembali menggelar sidang terbuka atau sidang promosi doktoral kepada mahasiswa program studi doktor ilmu lingkungan PPS UPR untuk yang keempat kalinya. Di mana kali ini masih dalam tahapan yang harus dilalui oleh Promopenda Lucia Widyastuti yang menjadi tahapan akhir sebelum dirinya benar-benar layak menyandang gelar doktor ilmu lingkungan. Kegiatan terlaksana di Aula Pertemuan Lantai 2 Gedung PPS UPR pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Untuk keempat kalinya, program Pascasarjana Universitas Palangkaraya atau PPS UPR menggelar sidang ujian terbuka atau sidang promosi doktor mahasiswa program studi doktor ilmu lingkungan. Di mana sidang promosi doktor merupakan bagian dari rangkaian tahapan akhir bagi seseorang sebelum disahkan menyandang gelar doktor. Sampai saat ini, PPS UPR telah berhasil mencetak 3 orang doktor, yakni Dr. Sapta Wartono, Dr. Ermal Suban, dan Dr. Diharyo yang pada bulan Agustus ini sebelumnya sudah menjalani sidang promosi. Sidang promosi doktor yang digelar pada hari ini Selasa 25 Agustus siang terlaksana di Aula Pertemuan Pascasarjana PPS UPR yang mempromosikan Promopenda Lucia Widyastuti dengan nomor induk mahasiswa 316014 dengan judul disertasi Kajian Aplikasi Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit pada Serapan Hara, Sifat Tanah dan Air Tanah. Tampak hadir pada kegiatan tersebut, tim promotor atau penguji diantaranya promotor utama Profesor Insinyur Justinus Sulistianto MP PhD, Ko-Promotor 1 Insinyur Adijaya MSI PhD, Ko-Promotor 2 Profesor Dr. Insinyur Yetri Ludang MP, penguji luar Komisi 1 Dr. Liswara Neneng MSI, penguji luar Komisi 2 Profesor Dr. Insinyur Bambang Laut MSI, serta penguji luar Komisi 3 Dr. Andri Elia Embang SEMSI yang juga selaku Rektor UPR. Menurut Direktur Program Pascasarjana UPR, Profesor Dr. Insinyur Yetri Ludang MP menyampaikan pihaknya sangat bersyukur atas pelaksanaan kegiatan ini yang berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan sukses. Kalau kelulusan tidak ada sih bedanya, semuanya sama-sama menjalanin sampai sidang promosi doktor itu sendiri. Hanya saja kesempatan ini ada bedanya, pimpinan sidang Direktur Pasca perempuan. Terus yang melaksanakan sidang promosi ya perempuan juga kan? Ingat nggak? Kemudian lagi yang bersangkutan dosen. Nah, dari dosen yang pertama lulusan yang pertama juga untuk perempuan. Karena sebetulnya dosen-dosen yang lain juga pada banyak juga mengambil program doktor S3. Jadi dia ini adalah orang yang pertama lulus dan juga yang mana yang bersangkutan Dr. Lucia Widyastuti ini berasal dari Universitas Palangkaraya. Kita banggakan karena memang ini nantinya dia akan mengabdikan hasil-hasil daripada penelitian dan juga dia sebagai seorang dosen itu nantinya. Selain itu, guru besar yang bersahaja dan penuh ide cemerlang ini juga menjelaskan pada sidang tertutup yang digelar pada hari Jumat 21 Agustus kemarin, saat itu tim promotor juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Promopenda Lucia Widyastuti untuk penilaian saat sidang tertutup kemarin bukanlah suatu penilaian final atau akhir, melainkan itu salah satu dari tahapan yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa ketika ingin dipromosikan menyandang gelar doktor atau S3. Sebagai penguji luar Komisi 3 dan hari ini sebagai rektor juga saya sebagai penguji, saya mengucapkan selamat kepada saudari Promopenda yang terpelajar Ibu Lucia Widyastuti.
yang mana dari hasil sejumlah penilaian dan pertimbangan bersama, maka diputuskan bahwa Promovenda Lucia Widyastuti layak menyandang gelar doktor dengan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK 39,95 atau predikat sangat memuaskan atau cum laude dengan masa studi selama 4 tahun. Insinyur Bambang S. Laut MSI, penguji luar Komisi 3 Dr. Andri Elia SE MSI, serta penguji luar perguruan tinggi Profesor Dr. Insinyur Sarwoko Mangkudiharjo MSI ES. Berdasarkan penilaian dari tim penguji dan rekapitulasi penilaian selama yang bersangkutan mengikuti proses perkuliahan, dengan demikian yang bersangkutan tersenyum. Belum saya membacakan, yang bersangkutan sudah tersenyum, Saudara Promovenda Lucia Widyastuti. Wah, ini merupakan suatu sukacita kebahagiaan buat yang bersangkutan. Dengan demikian, yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,995, predikat dengan ujian cum laude, masa studi 4 tahun. Demikian berita acara sidang promosi doktor pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2020. Setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama berita acara sidang promosi doktor atas nama Saudara Promovenda Lucia Widyastuti dan dinyatakan lulus, saya sebagai pimpinan sidang dengan ini mengucapkan selamat kepada saudara. Berarti yang bersangkutan berhak sudah menyandang gelar doktor. Selamat kepada saudara Dr. Lucia Widyastuti. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu atas keberhasilannya menyelesaikan studi program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertasinya, dan tentu saja gelar doktor yang diraihnya melekat itu sendiri. Sebelum sidang promosi doktor ini kita tentu saja ada satu serangkaian lagi yang harus kita ikuti, yaitu pastilah ada pesan dan pesan paling tidak. Sementara itu, Promovenda Lucia Widyastuti saat didampingi suami Friantoso SP menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan semangat, bimbingan, dan motivasi sehingga dirinya bisa menyelesaikan pendidikan doktor ilmu lingkungan di PPS UPR sampai saat ini. Yang pertama, kita ketahui bahwa limbah yang dihasilkan dari suatu industri, terutama kelapa sawit, itu kan ada limbah padat, cair, dan gas. Sekitar 50-60% itu adalah limbah cair. Artinya, limbah cair itu lebih banyak limbah yang dihasilkan dibandingkan gas dan padat. Oleh sebab itu, apabila kita tidak kelola sedemikian mungkin, kemudian tidak kita kelola dari sedini mungkin dia akan mencemari lingkungan. Bahkan akan, selain dia membahayakan juga lingkungan, terlebih juga bisa membahayakan masyarakat, karena kalau dibuang ke sungai maka akan mencemari lingkungan. Sedangkan sungai itu adalah salah satu sumber dari kehidupan masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News TV melaporkan.